Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam anak-anak. Bertemu kali ini dengan saya Pak Hartono, guru mapel IPA kelas 8. Siap mengikuti pembahasan kisi-kisi ya? Ya, saya bacakan kisi-kisi PAT IPA kelas 8 tahun 2020-2021. Langsung indikator soal. Nih. Siswa dapat menyebutkan pengertian getaran. Siswa dapat menyebutkan pengertian frekuensi dan konversi frekuensi. Siswa dapat menyebutkan pengertian periode. Siswa dapat menyebutkan pengertian amplitudo. Siswa dapat menyebutkan pengertian gelombang dan konsep konversi. Siswa dapat menyebutkan pengertian gelombang mekanis. Siswa dapat menyebutkan pengertian gelombang elektromagnetik. Siswa dapat menyebutkan pengertian gelombang transversal. Siswa dapat menyebutkan pengertian gelombang longitudinal. Siswa dapat menentukan satuan dari frekuensi. Kemudian nomor 11, siswa dapat menyebutkan syarat terdengarnya bunyi. Siswa dapat menyebutkan macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya. Siswa dapat membedakan antara gema dan gaung. Siswa dapat mengidentifikasi jenis gelombang cahaya. Disajikan gambar cahaya lilin, siswa dapat menyebutkan sifat cahaya. Siswa dapat menyebutkan sifat-sifat cahaya. Kemudian, siswa dapat menyebutkan fungsi mata. Siswa dapat menyebutkan kelainan pada mata. Siswa dapat mengidentifikasi pembentukan bayangan pada cermin cekung. Disajikan pernyataan, siswa dapat menyebutkan fungsi lensa cembung. Nah, itu adalah kisi-kisi nomor 1 sampai nomor 25. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Mungkin nanti ada yang secara singkat, ada yang secara mendetail. Ya. Untuk nomor 1, baca buku paket halaman 116. Pengertian getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik secara berkala melalui suatu titik keseimbangan. Untuk nomor 2, baca buku paket halaman 118. Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi tiap detik. Untuk nomor 3, baca buku paket halaman 118 mengenai periode. Apa itu periode? Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu getaran. Selanjutnya nomor 4, baca buku paket halaman 117 mengenai amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari sebuah getaran. Berikutnya nomor 5, baca buku paket halaman 119. Yang dimaksud dengan gelombang. Gelombang adalah suatu usikan getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian nomor 6, baca buku paket halaman 19. Yang dimaksud gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Nomor 7, baca buku paket halaman 119, yaitu yang dimaksud gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Nomor 8, yang dimaksud dengan gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getar. 9, yang dimaksud dengan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya searah dengan arah getar. 10, pelajari juga tentang satuan untuk frekuensi gelombang. 11-12, biar cepat ya. Sebutkan dan jelaskan syarat terdengarnya bunyi. Antara lain bahwa sumber bunyi
memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Itu adalah bunyi yang dapat didengar oleh manusia normal, telinga maksudnya ya, telinga. Kemudian ada zat perantara antar keduanya. Kemudian apa itu infrasonik dan ultrasonik? Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz, sedangkan ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Kemudian cari juga antara perbedaan antara gema dan gaung, yaitu gema dan gaung dibedakan dengan adanya jarak atau sumber suara atau bunyi dengan penghalang atau pemantul, kemudian datangnya bunyi pantul, bunyi yang terdengar. Berikutnya adalah sifat-sifat cahaya, antara lain merambat lurus, itu untuk nomor 16 sampai dengan 17. Mampu menembus benda miring, mampu menembus benda bening. Kemudian mengalami pemantulan, refleksi, refraksi, dispersi, difraksi, memiliki energi, merambat tanpa medium, bersifat dualisme, dipancarkan dalam bentuk radiasi. Kemudian nomor berikutnya, lihat dan cermati gambar mengenai pemantulan. Ada yang namanya pemantulan baur atau menyebar, dan ada yang pemantulan teratur. Kemudian nomor berikutnya yaitu 19, carilah di buku bagian-bagian dari mata. Bagian dari mata antara lain pupil, yang merupakan bagian lingkaran hitam di bola mata kita. Ya. Kemudian pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Kemudian ada kornea, ada iris, ada retina atau selaput jala, ada sklera atau selaput putih, lensa mata, dan lain-lain. Kemudian macam-macam kelainan pada mata. Ada miop, hipermetrop, presbiop, rabun senja, astigmatisme, ya. Kemudian bagaimana cara mengukur kedalaman laut? Yang digunakan untuk mengukur kedalaman laut yaitu menggunakan rumus X sama dengan T kali V. Selanjutnya bisa dibuka di buku rumus yang ada di atas, ya. Kemudian pelajari juga tentang gelombang transversal. Di situ ada keterangan, ada bukit, ada lembah, ya. Yang mana yang namanya satu bukit, satu lembah, gitu ya. Kemudian nomor 23, pelajari tentang rumus frekuensi. 24, pelajari tentang cermin cekung. Dan terakhir adalah pengertian loop. Nah, demikian anak-anak kisi-kisi dan pembahasannya yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan kalian betul-betul mempelajari apa yang sudah saya berikan. Selanjutnya saya tutup pertemuan ini dengan berdoa mudah-mudahan kalian dapat menghasilkan kinerja yang maksimal, hasilnya bagus, ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.